Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, melanjutkan kajian kita dengan materi tips menjadi pribadi penyabar yang kita butuhkan tatkala kita menghadapi gangguan dari manusia. Semua kita pasti pernah mendapatkan gangguan, ujian berupa berbagai macam perlakuan manusia yang tidak baik kepada kita, perlakuan buruk mereka kepada kita, celaan, hinaan, cacian, tuduhan, sampai pun pada kontak fisik. Maka dari itu, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kiranya kita merenungi tips-tips yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan juga diberikan catatan secara ringkas oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, sebagai upaya bagi kita agar bisa menjadi pribadi penyabar. Bagi yang sudah memiliki kesabaran, semoga semakin sabar. Bagi yang masih suka emosi, semoga bisa meminimalisir emosinya dan memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pribadi penyabar. Pada pertemuan kali ini kita sampai pada tips yang ke-11. Kita tidak mereview atau tidak mengulang 10 tips yang sudah pernah kita sampaikan. Nanti insya Allah di akhir kajian akan kita ulas kembali secara singkat. Namun pada kesempatan kali ini kita langsung masuk pada yaitu tips yang ke-11. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis yaitu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Al-hadi asyara, yang ke-11. An yashhada anna sabra nisful iman. Hendaknya seorang hamba itu menyaksikan bahwasanya kesabaran itu adalah setengah dari keimanan. Fala yabdhulu min imanihi juz'an fi nusrati nafsihi. Maka jangan sampai ia sisihkan dari keimanannya sebagian untuk digunakan menolong atau membela dirinya. Fa'idha sabara, maka tatkala ia bersabar, faqad ahraza imanahu, maka sungguh ia telah menjaga keimanannya. Wasanahu minan naqsi, dan ia bisa merawat keimanannya dari kekurangan. Wallahu yadfa'u 'anil ladzina amanu, dan Allah akan membela orang-orang yang beriman. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita cermati
poin yang ke-11 yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, yaitu kesabaran adalah setengah dari keimanan. Menunjukkan bahwasanya iman itu ada bagiannya, memiliki beberapa bagian. Ada yang imannya setengah, ada yang imannya sekian, ada yang imannya kurang dari itu. Nah, sabar itu adalah setengah keimanan. Berarti kalau orang sudah punya sabar, dia tinggal menyempurnakan setengah yang lainnya. Dan nanti akan dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Nah, maka orang yang sudah memiliki setengah keimanan ini, jangan sampai yang setengah ini ia bagi lagi, ia sisihkan juz'an fi nusratin nafsihi. Dari setengah keimanan yang ia miliki, ia sisihkan sebagiannya untuk pembelaan terhadap dirinya. Artinya iman ini akan berkurang kalau seseorang itu membalas demi membela dirinya. Nah, faida sabara, tapi kalau dia bersabar, faqad ahraza imanahu, dia bisa menjaga imannya. Paling tidak setengah dari iman ini enggak keluar. Paling tidak setengah dari iman ini tidak tersisihkan untuk urusan yang lain. Wasanahu minan naqsi, dan ia pun juga bisa merawat iman itu dari kekurangan. Wallahu yadfa'u 'anil ladzina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala akan membela, menolong orang-orang yang beriman. Jadi poin utamanya para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, sabar itu setengah dari keimanan. Maka orang yang mengetahui bahwasanya sabar ini memiliki kaitan dengan iman, tentu ia akan berusaha untuk menjaga imannya. Sehingga dengan demikian dia tidak terfikirkan untuk kehilangan bagian dari keimanannya dengan membalas dendam, dengan menuntut haknya. Sekarang kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Hadza aidan min al-umuri allati tu'inu 'ala sabri. Perkara ini juga termasuk di antara perkara-perkara yang menolong untuk bisa bersabar. Anna sabra nisful iman, bahwasanya kesabaran itu adalah setengah dari keimanan. Li'annal imana nisfani, karena iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sabrun wa syukrun, sabar dan syukur. Ya, jadi iman ini terbagi menjadi dua bagian. Setengahnya sabar, setengahnya lagi apa? Syukur. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, urusan orang yang beriman, karena sesungguhnya urusan orang yang beriman seluruhnya adalah baik. Seluruhnya adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang mendapatkan hal tersebut kecuali hanya orang yang beriman. In asabat usarra'u syakara, yaitu apabila ia ditimpa kesusahan, apabila ia ditimpa kelapangan, kesenangan, kegembiraan, syakara, ia bersyukur. Nah, ini isyarat setengah, ya. Karena tadi hadisnya tentang li'amril mu'min, perkara urusan orang yang beriman. Jika ia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan apabila ia ditimpa kesulitan, kesusahan, sabara, ia bersabar. Ya, fakana khairan lah, maka itu baik baginya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fal imanu, maka iman itu sabrun wa syukrun, terbagi menjadi dua, sabar dan syukur. Ya,
Iman itu satu kesatuan, setengahnya itu sabar, setengahnya itu apa? Syukur. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah menjadi hamba yang bersyukur tatkala mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu menyempurnakannya kembali, menggenapkannya kembali dengan sabar. Kita mungkin bisa bersyukur tatkala mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Tapi tatkala kita diuji, tatkala kita mendapatkan musibah berupa gangguan manusia kepada kita, mampukah kita bersabar? Kalau kita tidak mampu bersabar, maka setengah iman itu hilang dari kita. Tapi kalau kita bisa menjaga kesabaran, genaplah iman kita. Tatkala kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur. Dan tatkala kita mendapatkan ujian, kita bersabar. Sempurnalah iman seorang mukmin. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang beriman saja. Nah, kemudian dzukira hadanil maqamani fi ayatin katsirah. Dan telah disebutkan dua kedudukan ini, sabar dan syukur, secara beriringan dalam satu konteks dalam banyak ayat. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Ayat ini, kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, waradat fi arba'i mawadhi'a minal Qur'an. Ayat yang seperti ini terdapat di 4 tempat di dalam Al-Quran. Namun beliau tidak menyebutkan di mana saja tempat ayat tersebut. Namun insyaAllah dengan bantuan dari teknologi kita bisa menemukan ayat yang dimaksud. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang menunjukkan ayat yang mulia ini. Yang pertama, pada surat Ibrahim ayat yang kelima. Pada surat Ibrahim ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami. Hendaknya engkau, wahai Musa, keluarkanlah kaummu dari kegelapan menuju cahaya, dan berilah peringatan mereka tentang hari-hari Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Ini ayat yang pertama dalam surat Ibrahim ayat yang kelima. Ayat yang kedua di dalam surat Luqman ayat ke-31. Surat Luqman ayat ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwasanya kapal itu berlayar di lautan dengan nikmat Allah, agar Allah tampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan ayat-ayat Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Persis dengan ayat sebelumnya. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yaitu di dalam surat Saba ayat yang ke-19. Surat Saba ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum
faj'alnahum ahaditsa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Yang artinya, maka mereka berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami, sehingga mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka kata Allah, kami jadikan mereka itu bahan perbincangan dan kami hancurkan mereka itu sehancur-hancurnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Yang ketiga dalam surat Saba ayat yang ke-19. Adapun yang terakhir, ayat yang keempat, yaitu di dalam surat Asy-Syura ayat ke-33. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyasha yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahri inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur." Yang artinya, jika dia berkehendak, jika Allah berkehendak, maka Allah akan jadikan angin itu tenang, sehingga kapal-kapal yang ada di lautan terhenti di atas laut. Dahulu kapal itu bisa berlayar, bisa melaju karena angin yang Allah Subhanahu wa taala hembuskan. Dan kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan laut itu tenang, tidak ada angin sedikit pun yang melintas. Sehingga orang-orang yang berada di atas kapal, mereka menetap di sana, tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Inna fi dzalik la ayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang bersabar dan bersyukur. Inilah 4 ayat dengan satu konteks yang sama di beberapa surat. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menegaskan sekali lagi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa yang namanya iman itu terbagi menjadi 2, sabar dan syukur, benar adanya. Nah, faddinu, kata Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, maka agama itu, wal imanu, dan keimanan itu, nisfani, ada 2. Ya, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Setengahnya adalah sabar dan setengahnya lagi adalah bersyukur. Nah, fayaqul, sehingga orang yang man'udhiya, merasa diganggu, orang yang mendapatkan gangguan dari manusia yang lain, ia pun berkata, la antaqim, aku tidak akan membalas perbuatan kalian. Bal asbiru, bahkan aku memilih sabar, hatta uhafidh ala hadzal maqamil azim, supaya aku bisa menjaga kedudukan yang agung ini, wal manzilatil aliyah, dan menjaga posisi yang tinggi ini, minaddin, di dalam agama, allati hiya sabr, yaitu sabar. Fala abdzulu minha wala juz'an yasiran, maka aku tidak akan mencurahkan, aku tidak akan menghabiskan sebagian dari keimananku itu, ya, atau dari kedudukanku itu, wala juz'an yasiran, tidak sedikit saja, wala qadran qalilan, atau kadar yang sedikit minimal saja, hatta la ufawwita sayyan min hadhi, agar aku tidak kehilangan sedikit pun dari bagianku, wa nasibi, dan dari porsiku, min hadil manzilati, berupa kedudukan yang agung ini, hiya nisful iman, allati hiya nisful iman, yaitu setengah dari keimanan. Ya, jadi intinya, ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bersabar, paling tidak kita sudah mendapatkan setengah dari keimanan. Tatkala kita mendapatkan ujian dari siapapun, termasuk dari manusia, kita mendapatkan ujian berupa gangguan dari manusia, lalu kita bisa bersabar, maka paling tidak kita sudah mendapatkan setengah bagian dari keimanan. Tinggal kita sempurnakan dengan setengah yang lain, ya, yaitu tatkala kita mendapatkan kesenangan, kegembiraan, kita bersabar, sempurnalah keimanan kita. Maka orang kalau melihat sabar itu setengah iman, ia akan lebih memilih sabar dibandingkan dengan
membalaskan dendam atas dirinya. Ini adalah tips yang ke-11. Selanjutnya, yang ke-12. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ats-tsani asyar," yang ke-12. An yashhada anna sabrahu hukmun minhu ala nafsihi. Hendaknya orang yang mendapatkan gangguan dari manusia, ia menyaksikan bahwa sabarnya ia adalah hukmun minhu ala nafsihi, sebagai bentuk hukum yang diberlakukan dari dirinya atas jiwanya. Perhatikan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menggambarkan antara diri seseorang dan jiwa seseorang itu mana yang dominan. Apakah diri yang mengendalikan jiwa ataukah jiwa yang menyeret diri manusia? Ya. Adapun jiwa, sebagaimana pernah kita sampaikan, secara asal nalurinya la ammaratun bisu. Ingat ini. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu cenderung mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Ini menunjukkan kalau jiwa ini dominan, dia akan menyeret diri manusia menuju jurang kehancuran. Nah, di sini seorang hamba hendaknya menyaksikan kalau dia bersabar, berarti dirinya mampu mendominasi jiwanya, mampu memberlakukan hukum atas jiwanya. Wa qahrun laha, dan mampu menguasai jiwanya. Wa ghalabatun 'alaiha, dan mampu mengendalikan jiwanya. Famata kanatin nafsu maqhuratan ma'ahu, maka sejauh mana jiwa itu dikuasai oleh dirinya, maghlubatan, dan dikendalikan oleh dirinya, lam tatma fistirqaqihi wa asrihi wa ilqaihi ilal mahalik, maka jiwa itu tidak akan sempat, tidak akan mampu untuk memperbudak dirinya, untuk menawan dirinya, atau untuk menjerumuskan dirinya di dalam kebinasaan. Ada diri, ada jiwa. Kalau diri ini bersabar, maka jiwa ini akan tunduk. Kalau jiwa ini tunduk, maka jiwa tidak akan bisa mendominasi, tidak akan bisa menawan, tidak akan bisa menjerumuskan diri ke dalam kehancuran. Tapi lihat sebaliknya. Wa mata kana muti'an laha, namun tatkala diri ini mentaati jiwa, sami'an minha, mendengarkan apa kata jiwa, maqhuran ma'aha, dikuasai oleh jiwa, lam tazal bihi, maka jiwa akan senantiasa menyertainya, hatta tuhlikahu, sampai menyeret diri ini ke dalam kebinasaan. Ya, saya contohkan kanan dan kiri ini ya sekedar ilustrasi saja. Ini diri, ini jiwa. Kalau diri yang menguasai sabar, jiwa akan tunduk. Jiwa tidak akan bisa menguasai diri ini. Karena jiwa inginnya diri ini apa? Jiwa ini mengajak diri kepada keburukan. Ini hukum asal, naluri jiwa. Inna nafsa la ammaratun bisu. Tapi kalau diri ini mengendalikan dengan apa? Sabar. Jiwa mau berontak, ayo. Ini bahasa kita ya, gampangannya. Jiwa mau ngajak kepada perlawanan, ayo jangan, sabar. Kalau diri yang menguasai jiwa, maka jiwa ini akan tunduk. Tapi kalau sebaliknya, ketika jiwa ini mampu untuk mengendalikan diri, ya, diri ini ya jasad kita ini loh. Ayo, kita dibisiki, ayo balas. Lalu kita tidak sabar, kita ikut. Maka jiwa ke sana, diri pun ikut ke sana. Jiwa mengajak kepada kebinasaan, diri pun ikut kepada kebinasaan. Nah, seperti itulah. Au tatadarakahu rahmatun mir rabbi, atau ya, kalau Allah masih sayang, Allah masih akan menjemput diri tersebut sehingga rahmat Allah menyertainya. Kalau sudah seperti ini, ya ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa mengajak diri, mengajak kepada keburukan, tapi rahmat Allah datang, rahmat Allah turun, sehingga diri ini tidak
mengikuti bisikan jiwa. Nah itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Falau lam yakun fis sabri illa qahruhu li nafsihi wa li syaitanihi. Maka seandainya tidak ada keutamaan dari sabar kecuali penguasaan terhadap jiwa dan penguasaan terhadap setan yang ada pada dirinya, fahina idin yadharu sultanul qalbi. Maka nampaklah dengan demikian dominasi penguasaan hati, ya, wa tathbutu junuduhu, dan semakin kokoh pasukan-pasukan hatinya, wa yafrahu wa yaqwa, ia akan semakin bahagia, semakin kuat, wa yatradu al-aduwa anhu, dan mampu untuk menjampakkan musuh darinya. Ya. Jadi sederhananya, sabar inilah yang mengendalikan diri sehingga mampu untuk menundukkan jiwa. Saksikan orang yang bersabar, ia mampu untuk menundukkan jiwanya. Tapi kalau sabar ini lepas, maka diri ini tidak ada yang bisa yang bisa mengendalikan, jiwalah yang akan mengendalikan, dan jiwa senantiasa mengajak kepada keburukan. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Hadza aitun minal umuril mu'inati 'ala sabr. Ini juga termasuk di antara perkara-perkara yang bisa menolong untuk bersabar ala adzal khalq, dari gangguan manusia. Annaka idza sabart, bahwasanya jika engkau bersabar ala adzahum, atas gangguan mereka, kana sabruka ala adzahum intisaran minka ala nafsika, maka sabarmu itu atas gangguan dari mereka adalah sebagai bentuk penaklukan dari dirimu atas jiwamu. Ya, jadi semakin menegaskan diri ini bisa menaklukkan jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan dengan apa? Dengan sabar. Ya, wa kanat laka sultatut tasarruf. Dengan demikian jiwa itu sepenuhnya terkontrol oleh dirimu. Ya, jiwa nggak bisa apa-apa. Jiwa mengajak kepada permusuhan, diri ini bisa mengontrolnya dengan sabar tadi. Jiwa mengajak kepada pembalasan, diri ini bisa menghentikan dengan sabar tadi. Sepenuhnya jiwa terkontrol oleh diri manusia dengan sabar. Bikhilafil muntaqim, beda dengan orang yang ingin menuntut balas. Fa innahu munsaqun wara'a ma tatlubuhu nafsuhu wa tad'uhu ilai. Maka diri yang ingin menuntut balas, sabarnya hilang, maka dia justru yang akan disetir di belakang jiwa. Nah ini. Ya, ini sekedar contoh saja. Ini jiwa, ini diri manusia, jasad kita di sini nih. Kalau kita sabar, jasad kita akan bisa mengontrol jiwa. Ya, jiwa mau menyuruh kepada keburukan, ditahan. Tapi kalau sabarnya hilang, maka yang terjadi seperti ini. Jiwa mau kemana? Ya, fa innahu munsaqun wara'a ma tatlubuhu nafsuhu wa tad'uhu ilai. Maka diri ini akan berada di belakang, dia akan disetir menjadi penumpang oleh siapa? Oleh jiwa, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jiwa dan sesuai dengan apa yang disuruh oleh jiwa. Jiwa ingin kemana? Ingin kepada neraka, ya diri ini ikut terus kalau nggak ada sabarnya. Jiwa ingin kepada jurang kebinasaan, diri ini ikut terus di belakang jiwa. Bukan seperti ini, ya, bukan seperti, tapi seperti ini. Ya, afan ya, ini hanya sekedar ilustrasi sederhana supaya kita lebih memahami. Semoga saya tidak salah dalam mengilustrasikan. Ya, karena ini hal yang gaib ya. Jiwa kita nggak tahu seperti apa, tapi ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Nah, min talabit tasyafi wal intiqami wa ghairi dzalik. Kalau jiwa ingin menuntut balas, menuntut haknya, maka diri yang tidak ada sabar akan ikut. Bertengkarlah. Terjadilah perdebatan. Terjadilah saling mencaci. Terjadilah mungkin pertumpahan darah. Gara-gara jiwa ini tidak ditaklukkan oleh diri yang sabar. Ya, maka jiwa ingin balas, ya diri ingin ikut balas. Maka jiwa ingin menuntut haknya, diri pun ikut demikian. Maka orang yang diganggu manusia hendaknya memperhatikan, kalau dia bisa bersabar, dialah yang akan mengontrol jiwanya. Dan perhatikan secara cermat.
Kalau orang bersabar sehingga bisa mengontrol jiwanya, maka perkaranya akan baik. Dia akan berpikir jernih, dia akan berpikir dengan matang dan cermat, tidak asal-asalan. Tapi kalau kesabaran sudah hilang dari diri manusia, sehingga jiwa yang mendominasi, ia akan mengajak kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Awalnya mungkin kita hanya sekedar ingin menegur, hanya sekedar ingin klarifikasi. Tapi begitu sampai di tempat kita nggak tahu, kita pun terprovokasi. Akhirnya apa? Kita ikut mencaci. Setelah mencaci kurang, ternyata ada baku hantam. Sampai bertumpahan darah. Gara-gara jiwa yang mengatur diri kita. Maka jangan biarkan jiwa kita mengatur diri kita. Justru diri kitalah yang mengatur jiwa kita. Dan ini senjatanya adalah sabar. Taib. Itu poin yang ke-berapa? 12. Sekarang poin yang ke-13. Tips yang ke-13. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ats-tsalitsah asyar, yang ke-13. An ya'lama. Hendaknya ia mengetahui. Orang yang mendapatkan gangguan dari manusia mengetahui annahu idza sabara, bahwasanya annahu in sabara, bahwasanya tatkala ia bersabar, fallahu nasiruhu walabud, maka yang menolong dirinya itu Allah, dan itu pasti. Lu bagaimana ditolong sama Allah wong kita diam saja? Paling tidak kita ditolong oleh Allah dari kecelakaan, dari kebinasaan, dari perbuatan melampaui batas. Paling tidak. Jangan dikira kita diam ini nggak ditolong sama Allah. Kita diam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah biarkan kita, mampus kita. Kalau kita mendapatkan gangguan dari orang, lalu kita balas, kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Mungkin terjadi percekcokan, silang pendapat, adu argumentasi, saling mengolok, permusuhan, kebencian, bahkan mungkin pertumpahan darah. Maka dengan kita diam, bersabar, memaafkan, itu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka jangan kita mengira pertolongan Allah itu berupa kita dimenangkan. Tidak. Memenangkan perdebatan, memenangkan yaitu adu argumentasi, memenangkan kontak fisik, ini gak ada apa-apanya dengan memenangkan jiwa kita. Ya, maka kita ditolong sama Allah SWT dengan sabar itu. Fallahu wakilu man sabara, maka Allah adalah pelindung bagi orang yang sabar. Justru dengan kita diam itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kemungkaran yang kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya kalau kita teruskan pembalasan dendam ini. Ya, kalau kita teruskan perdebatan ini, kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Wa ahala zalimahu 'ala Allah, dan yang akan mengalihkan orang zalim tadi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita alihkan ya orang yang zalim itu kepada Allah SWT. Ya Allah, tolong urus orang yang zalim itu. Tatkala kita mendapatkan kezaliman dari orang, lalu kita bersabar, kita menahan diri, kita minta ya Allah, Engkau saja yang ngurus ya Allah, jangan saya ya Allah. Bisa jadi Allah akan mengurus orang yang zalim sehingga membuka hatinya mendapatkan hidayah, atau justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan membinasakan dirinya, atau bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus menjadikan orang tersebut menzalimi dirinya sehingga dia terus-menerus dapat pahala tanpa beramal. Subhanallah, apapun yang Allah putuskan itu adalah kemaslahatan hamba. Tidak ada ruginya jadi orang sabar, tidak ada ruginya sama sekali. Ya, Allah yang akan menolong dirinya, Allah yang akan melindungi dirinya. Wa man intasara li nafsi, tapi kalau orang itu membela diri, ya,
tidak dia serahkan urusan ini kepada Allah, dia sendiri yang maju, wakalahullahu ila nafsihi, maka Allah yang akan menyerahkan urusan itu kepada dirinya. Ya, fakana huwan nasiru laha, maka yang menolong orang ini ya dirinya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang ini apa menuntut balas. Fa aina man nasiruhu Allahu khairun nasirin ila man nasiruhu nafsuhu a'jazun nasirina wa ad'afuhu. Maka mana yang lebih baik? Penolongnya itu Allah yang merupakan sebagai penolong, atau penolongnya itu dirinya sendiri selemah-lemahnya penolong, ya, yang tidak mampu menolong dirinya. Diri kita ini milik Allah, maka yang mampu melindungi, menjaga, menolong kita ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Kalau kita sabar, yang ngurusi semuanya itu Allah, yang melindungi diri kita Allah, dan yang mengurus kezaliman itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu capek-capek, biar Allah yang ngatur. Dan bisa jadi Allah mengatur sang zalim tadi mungkin dengan hidayah, akhirnya yang zalim minta maaf kepada kita, atau Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan dirinya. Allah matikan orang yang zalim tadi sehingga kita selamat dari kezalimannya. Atau bisa jadi Allah terus menerus menjadikan si zalim itu menzalimi kita. Loh, kan rugi kita? Tidak. Kalau kita terus sabar, dia zalim, pahala dia terus mengalir ke kita. Orang yang dizalimi doanya mustajab dan mendapatkan pahala tanpa perlu beramal kalau bersabar. Ya, kalau bersabar. Dan kalau orang itu sudah nggak punya amalan, dosa kita dikirim ke dia. Nikmat nggak ini? Dizalimi itu nikmat. Tapi bukan berarti kita minta orang untuk menzalimi kita sehingga kita memancing-mancing amarah, tidak. Kita berjalan sesuai dengan apa adanya. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Tapi kalau kita diperlakukan buruk oleh orang lain, nah ini baru kita terapkan. Jangan balas, sabar. Kalau dia terus-menerus seperti itu, kita tinggal menikmati kiriman pahala. Kalau dia nggak punya pahala, kita tinggal menyerahkan dosa kita kepada dirinya. Tanpa beramal, dapat pahala, dihapuskan dosa. Luar biasa. Nah, sekarang kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Ay an yakilal abdu amrahu ilallah, hendaknya seorang hamba yang terzalimi, yang mendapatkan gangguan dari orang lain, menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa yatluba nasrahu wa haqqahu wa umurahu minallah, hendaknya ia menuntut pertolongan, haknya dan urusan-urusannya dari Allah. Wa yufawwidhu amrahu ilallah subhanahu wa ta'ala, dan ia pasrahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu hadhihi haluhu, maka jadilah ini urusannya. Yasbiru wa yantaziru aqibata sabrihi nasran minallahi wa ta'yidan wa taufiqan. Maka jadilah ia bersabar sehingga ia menanti buah dari kesabarannya berupa pertolongan dari Allah, pengukuhan dari Allah, taufik dari Allah. Wafil hadis, dan di dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, wa anna nasra ma'as sabar, dan sesungguhnya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Taib, ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ke-13 ini tips menjadi orang yang sabar tatkala menghadapi gangguan dari manusia. Lihatlah, kalau kita bersabar, yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada penolong yang terbaik dalam masalah ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.